Firman Tuhan diambil dari Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Dengarlah firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kembali kepadamu. Kami hari ini mau datang untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, terutama firman yang hari ini akan berbicara tentang kasih Kristus. Satu konsep yang mungkin sudah sangat familiar di telinga kami sebagai orang percaya, tetapi seringkali sulit bagi kami untuk merenungkan, menghayati lebih dalam lagi tentang kasih Kristus ini di dalam kehidupan kami. Dan Bapak, ketika kami akan mendengar firman-Mu dinyatakan, setiap poin-poin yang akan dibagikan melalui firman hari ini yang mungkin sudah kami ketahui, Bapak, biarlah kami kembali memiliki kekaguman akan kasih Kristus melalui firman yang Kau sampaikan kepada kami hari ini. Dan kami dapat bertumbuh, kami dapat meresapi kasih Kristus ini dan membagikan kasih Kristus ini juga kepada satu sama lain melalui firman yang Kau nyatakan hari ini. Berbicara kepada setiap kami mau serahkan pemberitaan firman dalam tangan Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Saudara, kita seringkali melihat Kristus sebagai pribadi yang identik dengan kasih. Kasih memang tidak hanya satu-satunya hal yang ada di dalam pribadi Kristus, tetapi ada karakteristik lainnya selain kasih yang ada di dalam pribadi Tuhan atau pribadi Kristus. Misalnya, Tuhanlah Tuhan yang benar, adil, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang kudus, dan yang lain sebagainya. Meski demikian saudara, kasih Kristus itu seringkali menjadi karakteristik yang paling terlihat di dalam pribadi Kristus. Sampai-sampai kalau kita membaca surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, kita menemukan pernyataan bahwa Allah adalah kasih. Pernyataan ini saudara tidak sebenarnya menyamakan Allah dengan kasih, melainkan Yohanes ingin menyatakan bahwa kasih yang Tuhan miliki itu adalah kasih yang berbeda dari kasih yang ada di dalam dunia ini. Dan ini adalah kasih yang penuh, kasih yang sempurna, dan kasih yang tidak memiliki kecacatan sedikit pun. Masalahnya saudara, banyak orang Kristen sering kali keliru dan bahkan mengabuse atau menyalahgunakan pemahaman akan kasih Tuhan kepada kita. Ada yang berpikir saudara, karena Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan pasti akan selalu memberikan berkat, kelimpahan, jauh dari penyakit. Atau mungkin ada yang melihat karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan akan memberikan segala yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Atau mungkin yang baru-baru ini saudara, kita sering dengar pengajaran Kristen progresif yang dibawakan oleh seorang yang cukup terkenal di sosial media yang berkata kalau karena Tuhan mengasihi manusia, maka semua orang bisa diselamatkan sama Dia, bisa berbuat baik, apapun itu agamanya. Dan saudara, kita harus berkata bahwa ini adalah pemahaman kasih yang tidak sesuai dengan Alkitab, yang keliru saudara. Karena saudara, kalau kita berkata Tuhan mengasihi kita dan Dia akan memberikan apa yang kita inginkan, nyatanya kita kok banyak melihat orang Kristen yang setia hidupnya tetapi tidak kaya. Banyak orang Kristen yang setia hidupnya tetap kena penyakit berat dalam hidupnya.
Dan kalau begitu apa artinya Tuhan gak mengasihi mereka? Atau apakah kasih Tuhan yang sempurna yang dinyatakan di dalam firman Tuhan itu bohong? Ternyata tidak sesempurna yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk kembali merenungkan akan kasih Allah kepada dunia ini yang benar sesuai dengan apa yang firman Tuhan nyatakan kepada kita. Sehingga saudara kita tuh kembali punya fokus yang benar dalam melihat kasih Tuhan, terutama bagaimana ia menyatakan kasih yang sempurna itu dalam kehidupan kita. Kita akan merenungkan hal ini saudara melalui satu kisah mujizat Kristus yang tadi sudah kita baca bersama-sama dari Lukas pasal 13 ayat 10-17. Sekaligus ini adalah kelanjutan dari seri khotbah kitab Lukas kita. Dan di dalam perikop ini kita akan merenungkan 3 poin tentang kasih Kristus. 3 poin yang akan kita simak adalah kasih Kristus adalah satu-satunya yang dapat membebaskan kita dari dosa. Kasih Kristus lebih tinggi dari semua aturan manusia, dan kasih Kristus membawa pujian dan pertentangan. Kita akan simak 3 poin ini di dalam perikop kita hari ini. Jadi saudara jangan tutup Alkitabnya, kita akan melihat secara dekat setiap poin-poin ini. Dan kita akan masuk ke poin yang pertama sekarang. Kasih Kristus satu-satunya yang dapat membebaskan kita dari dosa. Kita lihat saudara pertama-tama di ayat ke-10. Dikatakan di situ bahwa kisah ini terjadi saat Kristus, waktu itu Yesus mendatangi rumah ibadat atau sinagog orang Yahudi. Pada saat itu, karena saudara hari itu bertepatan dengan hari Sabat, di mana itu waktunya kayak kita sekarang, orang-orang Yahudi itu datang ke rumah ibadat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan di sana saudara, Yesus itu bertemu dengan seorang perempuan yang dikatakan di ayat 12, yang dikatakan itu sudah di 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri tegak. Lalu di ayat 12 dikatakan, Yesus kemudian mengusir roh jahat yang ada di dalam wanita ini, dan menyembuhkan wanita ini sehingga ia dapat berdiri kembali. Saudara, kalau kita perhatikan di sepanjang narasi pelayanan Yesus yang dinyatakan di dalam kitab Lukas, ini sebenarnya bukan pertama kali Yesus melakukan mujizat pengusiran setan. Lukas sebelumnya sudah mencatat kisah yang serupa di pasal 4 saat Yesus juga melakukan mujizat dengan mengusir roh jahat dari diri seseorang, dan ini juga terjadi pada saat hari Sabat di rumah ibadat. Ya saudara, settingnya sama, kejadiannya waktunya mirip, dan juga kejadiannya sama, Yesus mengusir roh jahat juga di situ. Dan secara khusus kalau kita balik ke kisah pengusiran setan yang di pasal keempat itu, Yesus menunjukkan mujizat ini atau melakukan mujizat ini ditaruh setelah Yesus itu menunjukkan penggenapan nubuatan dari kitab Nabi Yesaya di Perjanjian Lama, di mana di Yesaya 61 ayat 1-2 di situ Yesus berkata bahwa dialah utusan Allah yang didatangkan ke dalam dunia ini untuk membawa pembebasan bagi mereka yang tertindas. Yesus berkata, saat inilah firman di Yesaya 61 ini sudah tergenapi dengan hadirnya Yesus, datangnya Yesus untuk membawa pembebasan yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang tertindas. Sehingga saudara, pengusiran roh jahat yang dicatat di dalam Lukas pasal 4 itu menunjuk sebagai tanda yang merujuk pada janji penggenapan pembebasan yang sesungguhnya yang Yesus akan lakukan dalam dunia ini. Dan pembebasan apa itu saudara? Pembebasan atas dosa. Dan kita tahu bersama bahwa pembebasan yang Yesus bawa ke dalam dunia ini itu adalah pembebasan atas masalah utama yang selama ini mengikat kehidupan kita, yaitu masalah keberdosaan kita yang Yesus bawa saat ia mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Nah saudara, di bagian ini kalau kita balik lagi ke Lukas pasal 13, Lukas sengaja memasukkan kisah mujizat pengusiran roh jahat ini di bagian ini karena saudara, ini memang memiliki banyak kemiripan dari kejadian di pasal keempat dengan satu tujuan untuk menegaskan akan janji penebusan dosa tersebut itu tetap berjalan. Tidak hanya itu saudara, kalau kita lihat di pasal 13 ini juga merupakan bagian dari narasi perjalanan Yesus ke Yerusalem, di mana Yesus di sini sudah semakin dekat pada kematiannya di atas kayu salib. Dan melalui peristiwa pengusiran setan di pasal 13 ini, Lukas sekali lagi ingin menyatakan kepada para pembaca, kepada kita semua di sini, bahwa penggenapan janji penebusan itu juga sudah semakin dekat. Yang berarti juga mujizat ini menunjukkan
tanda bahwa sudah semakin dekat juga Yesus akan mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Nah, saudara, meskipun banyak kesamaan yang terlihat antara kisah di pasal 13 ini dan kisah pengusiran di pasal keempat, namun ada satu perbedaan mencolok yang terjadi dalam mujizat di pasal 13 ini dari apa yang dilakukan di pasal keempat. Dan perbedaan ini terlihat dari siapa yang Yesus sembuhkan, yaitu seorang wanita. Mungkin saudara, bagi kita hal ini terlihat biasa-biasa saja. Karena budaya kita tidak terlalu membedakan derajat pria dan wanita, apalagi kita orang-orang di kota besar seperti saat ini. Tetapi pada masa itu, saudara, wanita memiliki kedudukan derajat yang lebih rendah daripada pria. Sehingga saudara, keberadaan wanita pada waktu itu tidak diperhatikan seperti layaknya seorang pria. Terlebih lagi wanita ini kerasukan roh jahat. Sehingga secara tradisi Yahudi, wanita ini tergolong sebagai pribadi yang kotor, pribadi yang tidak kudus. Dan apabila ada seseorang yang bersentuhan dengan orang yang kerasukan, maka orang yang menyentuhnya itu pun juga akan menjadi kotor dan tidak kudus. Sehingga saudara, keberadaan wanita ini sangat terkucilkan. Penafsir berkata, bisa jadi orang ini dibilang terkena kutukan ganda. Dia adalah seorang wanita yang pada hakikatnya tidak dapat menolong dirinya sendiri secara budaya pada saat itu. Ditambah lagi dia kerasukan roh jahat. Jadi semakin lagi orang tidak mau memperhatikan, bahkan mendekatinya pun orang tidak mau. Dan sekali lagi saudara, kondisi wanita yang kerasukan roh jahat ini sejatinya mengingatkan kita kembali akan semua kondisi kita yang telah terikat oleh dosa. Dosa, saudara, tidak hanya membuat diri kita ini tidak lagi kudus di hadapan Tuhan. Dosa telah mencemari, mengotori kehidupan kita, tetapi seperti wanita ini yang lumpuh, yang bungkuk tidak dapat berdiri tegak, dosa juga sudah membuat kita lumpuh secara rohani. Dan kelumpuhan rohani terutama terlihat, saudara, seperti yang Yesus katakan, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan di Roma pasal 1. Kelumpuhan rohani ini terlihat saat kita tidak mau menyembah Tuhan, yang meskipun telah menyatakan dirinya secara jelas melalui kebenarannya, tetapi manusia malah menekan kebenaran akan Tuhan yang jelas itu dan malah menggantikan Tuhan dengan berhala yang ada di dalam dunia ini. Dan berhala ini sekarang kita dapat lihat dari bagaimana manusia menjadikan materi, penerimaan, kenyamanan hidup, kekuasaan, dan lain-lain sebagainya sebagai Tuhan atas diri mereka, sebagai berhala yang mereka kejar, yang mereka impikan, yang mereka cari untuk mengisi hatinya. Akibatnya saudara, karena keberhalaan ini, seluruh aspek dalam kehidupan kita, apakah itu pikiran kita, perasaan kita, jiwa dan batin kita, semuanya itu telah menjadi lumpuh. Manusia tidak lagi dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Manusia juga lebih mementingkan dirinya sendiri daripada melihat apa yang berkenan di mata Tuhan. Dan ironisnya, meskipun manusia masih dapat melakukan perbuatan baik secara moral, tapi bahkan perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia itu pun dilakukannya di dalam dosa. Dan saudara, sama seperti wanita ini, kita tidak dapat menolong diri kita sendiri. Kita tidak dapat menolong diri kita dari kondisi kelumpuhan rohani ini. Perbuatan baik, amal ibadah, prestasi ataupun kekayaan sebesar apapun tidak akan cukup, saudara, untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Karena kalau seluruh diri kita itu sudah tercemar oleh dosa, maka segala perbuatan baik kita, ibadah kita, itu pun juga sudah ikut tercemar oleh dosa. Sehingga saudara, kalau kita masih berdosa, perbuatan baik kita pun, ibadah kita pun, itu tidak akan berkenan di mata Tuhan. Dan kita nggak akan dapat membayar seluruh dosa-dosa kita dengan perbuatan baik kita yang sudah tercemar oleh dosa. Dosa tidak akan mungkin bisa membayar dosa, saudara. Lantas gimana caranya kita terbebas dari ikatan dosa ini? Kita lihat kembali ke perikop ini, saudara. Kita lihat bagaimana wanita yang lumpuh ini akhirnya dapat sembuh. Dikatakan di ayat ke-12 dan ke-13, saya akan bacakan 2 ayat ini saudara. Dikatakan begini, ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Perhatikan saudara, di dalam 2 ayat ini kata kerja yang Lukas tuliskan,
Yang dikatakan di situ, Yesus melihat, Yesus memanggil, Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu. Semuanya ini adalah kata kerja aktif. Dengan kata lain saudara, wanita ini dapat sembuh karena Yesuslah yang terlebih dahulu memiliki inisiatif untuk memanggil wanita ini dan menyembuhkan dia. Dan kenapa Yesus mau melakukan hal ini saudara? Kenapa Yesus mau secara aktif berinisiatif untuk menyembuhkan wanita ini? Pertama, ada dua hal di sini saudara saya ingin katakan. Yang pertama, karena Yesus mampu menyembuhkan wanita ini karena dia adalah Tuhan yang berkuasa atas roh jahat. Hanya yang lebih berkuasa dari roh jahat yang dapat menyembuhkan wanita ini, dan Yesus adalah Tuhan sepenuhnya. Sehingga ia sanggup untuk menyembuhkan atau melepaskan wanita ini dari ikatan roh jahat. Tetapi masalahnya orang yang mampu melakukannya itu belum tentu mau melakukannya. Sehingga kita lihat ada alasan kedua yang membuat kenapa Yesus mau berinisiatif menyembuhkan wanita ini. Dan alasan itu tidak lain tidak bukan karena Yesus mengasihi wanita ini. Yesus memiliki compassion, kemurahan, rahmat yang besar. Dan ia mengasihi wanita ini dengan kasihnya Yesus. Kasih Yesus ini terlihat saat Yesus melihat, memanggil, dan meletakkan tangannya atas wanita ini. Dan kasih Yesus pula lah yang membuat wanita ini akhirnya, di dalam kasihnya inilah, wanita ini akhirnya dapat kembali berdiri tegak, sembuh dan terbebas dari ikatan jahat, roh jahat sepenuhnya. Saudara, hari ini, kalau kita telah menerima keselamatan atas dosa-dosa kita, kalau sekarang saudara hari ini dapat beribadah, menyembah Tuhan yang benar, memanggil Tuhan sebagai Bapa kita, itu semua terjadi saudara hanya karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita dapat terbebas dari dosa, itu semua terjadi karena inisiatif Yesus yang melihat kita, memanggil nama kita, dan meletakkan tangannya ke atas hati kita. Dan karena kasih Yesus saudara, kita dapat kembali pulih dari segala kecacatan hati kita, kelumpuhan rohani kita. Hati kita dapat kembali berdiri tegak, menyembah Kristus, dan melihat kemuliaan Kristus. Itu semua terjadi karena Tuhan mengasihi kita saudara. Dan kenapa saudara alasannya Kristus bisa begitu mengasihi kita? Orang-orang yang berdosa. Apakah Yesus mengasihi kita karena kita telah melakukan perbuatan baik? Atau apakah Yesus mengasihi kita karena kita telah beribadah secara sungguh-sungguh? Apakah Yesus mengasihi kita karena kita itu rajin doa, rajin saat teduh setiap hari, rajin memuji Tuhan? Saudara, jika kita berpikir kalau Tuhan mengasihi kita karena alasan-alasan tersebut, kita sejatinya masih memikirkan kasih Kristus itu seperti kasih yang ada di dalam kacamata dunia ini, yang melihat kasih itu sebagai hal yang transaksional. Dunia berkata saudara, kita mengasihi kalau kita bisa mendapatkan hal yang baik dari apa yang kita kasihi. Atau kita baru mau mengasihi kalau kita dikasihi balik oleh hal yang kita kasihi. Dan ini adalah kasih yang dunia ini ajarkan kepada kita yang sifatnya transaksional. Tetapi kasih Kristus saudara itu bukan kasih yang transaksional. Kalau kita kembali lihat dalam kisah ini, coba kita lihat saudara, apa yang wanita ini lakukan sehingga ia bisa mendapatkan kasih Kristus? Jawabannya nggak ada saudara. Kita tidak melihat wanita ini berkata sepatah kata pun di sini atau melakukan apapun untuk membuat Yesus datang kepadanya. Maka itu saudara, kasih yang Yesus nyatakan kepada wanita ini adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang ia nyatakan kepada kita semua adalah kasih yang keluar dari dalam dirinya sendiri. Itulah kenapa balik lagi kepada 1 Yohanes 4 ayat 8 dia katakan Allah adalah kasih. Karena tidak ada kasih di dalam dunia ini yang dapat mengasihi kita dari dalam dirinya sendiri. Karena segala kasih yang ada di dalam dunia ini adalah kasih yang transaksional. Tetapi kasih Kristus adalah kasih yang tidak bersyarat. Dan dengan kasih Kristus yang tidak bersyarat inilah saudara, ia menyelamatkan kita. Dan tidak ada satu orang pun dapat datang kepada Tuhan saat ini. Tidak ada satu orang pun dapat meresponi berita Injil jikalau kasih Kristus ini tidak terpancar kepada dirinya. Dan bersyukurlah saudara kita semua di sini yang telah menerima Kristus. Itu artinya kita bukan hanya orang-orang yang sudah terbebas dari dosa, tapi kita juga adalah orang-orang yang saat ini
dikasihi dengan kasih yang sempurna, kasih yang tidak bersyarat oleh Kristus. Kasih Kristus ini juga saudara seharusnya menjadi warna utama yang dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen di dalam gereja Tuhan, di mana kita nyatakan seperti tadi yang kita baca di pernyataan iman bersama-sama, kita mengasihi Tuhan dengan kita mengasihi sesama kita. Kalau kita mau lihat bagaimana seseorang mengasihi Tuhan, dia sungguh-sungguh mau hidup dalam kasih Tuhan, lihatlah bagaimana dia menerima sesamanya, lihatlah bagaimana dia mengasihi sesamanya, memberikan hidup bagi sesamanya saudara. Dan seperti apa saudara kita melihat hal ini? Kita masuk ke poin kedua. Kasih Kristus lebih tinggi dari semua aturan manusia. Poin kedua. Saudara, meskipun mujizat Tuhan Yesus ini adalah mujizat yang menakjubkan di pasal ini, tetapi saudara ternyata mujizat Yesus ini tidak diterima baik oleh semua orang, terutama di dalam kisah ini oleh kepala rumah ibadat orang Yahudi yang terjadi karena pada saat itu adalah hari Sabat. Dan saudara kalau di ayat ke-14, mereka di situ mempermasalahkan Yesus yang menyembuhkan. Karena kenapa? Yesus telah dianggap melanggar aturan di hari Sabat yang tidak memperbolehkan orang untuk bekerja. Sedangkan tindakan Yesus menyembuhkan wanita ini itu termasuk dalam kategori bekerja. Jadi Yesus dianggap sudah melanggar. Itulah kenapa di ayat 14 kepala rumah ibadat yang protes kepada Yesus itu berkata, ada 6 hari untuk bekerja dan ia meminta Yesus kalau mau menyembuhkan itu di salah satu dari 6 hari itu. Jangan di hari Sabat. Dan saudara kita tahu bersama aturan ini diambil berdasarkan dari hukum Taurat. Yaitu hukum keempat di dalam hukum Taurat dari 10 hukum Taurat saudara yang berkata agar kita dipanggil untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Pertanyaannya saudara, apakah Yesus di sini benar-benar melanggar hukum Taurat Tuhan? Jawabannya tidak sama sekali. Tuhan memang memerintahkan semua manusia untuk menguduskan hari Sabat dengan memberikan 1 hari perhentian untuk manusia agar kita dapat beristirahat dan beribadah. Tetapi Tuhan tidak pernah menginstruksikan secara detail apa saja yang harus dilakukan secara detail selain beribadah dan larangan-larangan apa saja yang kita boleh lakukan selama kita mengingat hari Sabat tersebut. Tetapi saudara, dalam tradisi Yahudi, para pemimpin agama Yahudi di masa itu menginterpretasikan hukum Taurat keempat ini dengan akhirnya mereka membuat interpretasi hukum tertulis yang berisikan aturan-aturan yang harus ditaati orang Yahudi agar mereka dapat menguduskan hari Sabat. Aturan-aturan ini saudara itu diatur atau ditulis dalam satu kitab yang bernama Mishnah, yang di situ berisi tentang aturan-aturan khusus yang harus mereka lakukan, apakah itu di hari Sabat dan juga aturan-aturan lainnya yang mereka tulis berdasarkan 10 hukum Taurat. Dan kalau tentang hari Sabat di dalam kitab Mishnah ini dituliskan ada 39 aturan yang mereka harus ikuti selama hari Sabat. Yang misalnya, aturannya misalnya pada hari Sabat mereka hanya boleh berpergian dari rumah dengan jarak paling jauh itu 900 meter. Karena kalau lebih dari itu artinya mereka sudah dianggap bekerja dan tidak lagi menguduskan hari Sabat. Atau satu aturan yang disinggung Yesus di dalam pasal ini saudara, dalam perikop ini adalah aturan yang memperbolehkan mereka untuk membawa ternak mereka ke tempat minuman kalau mereka haus. Nah saudara, aturan-aturan yang ditulis oleh pemimpin agama Yahudi ini sebenarnya punya tujuan yang baik, yaitu supaya umat-umat Tuhan itu dapat betul-betul beribadah, dapat betul-betul taat kepada firman Tuhan, menghormati hari Sabat dengan baik. Tetapi ingat satu hal saudara, aturan-aturan ini bukan firman Tuhan. Dan mereka juga tidak setara dengan firman Tuhan. Masalahnya, di dalam praktek agama Yahudi pada saat itu, mereka malah menempatkan firman aturan-aturan ini itu setara atau bahkan lebih tinggi daripada hukum Taurat atau daripada firman Tuhan. Mereka memaksa orang-orang Yahudi untuk mengikuti seluruh aturan-aturan ini, dan kalau mereka gagal, mereka akan mendapatkan konsekuensi, akan mendapatkan hukuman karena mereka nggak taat. Mereka dipandangnya jadi nggak taat itu firman Tuhan atau nggak taat sama Taurat Tuhan. Akibatnya, aturan-aturan yang mereka berikan ini sifatnya jadi legalistik. Tidak lagi menyatakan esensi dari hukum Taurat, tidak lagi membawa mereka untuk menguduskan hari Sabat atau menyembah Tuhan dengan benar, tetapi aturan-aturan ini malah jadi memberatkan kehidupan umat-umat Tuhan pada saat itu.
Dan hal ini jelas terlihat dalam apa yang Yesus katakan kepada kepala rumah ibadat yang kalau kita lihat di ayat 15-16, di situ Yesus menyinggung satu aturan yang memperbolehkan orang untuk melepaskan ternaknya yang terikat dan membawa ternak itu ke tempat minuman kalau mereka haus di hari Sabat, itu diperbolehkan saudara. Tapi anehnya kalau mereka boleh melepaskan ternaknya, kenapa kok mereka mempermasalahkan kalau Yesus melepaskan seorang wanita yang perlu pembebasan dari roh jahat? Apalagi di akhir ayat 16, Yesus katakan kalau wanita ini juga adalah keturunan Abraham, yang berarti dia juga adalah sesama orang Yahudi, sama seperti mereka yang protes kepala-kepala rumah ibadat itu. Dan di sini Yesus coba memutar balikan logika mereka, mendobrak bias atau kesalahpahaman yang mereka pikirkan selama ini, dengan menunjukkan saudara, kalau mereka itu sebetulnya nggak memiliki kasih kepada wanita ini. Mereka tidak peduli. Mereka tidak melihat wanita ini sama seperti diri mereka, dan mereka juga tidak melihat wanita ini sama berharganya, atau bahkan wanita ini seharusnya jauh lebih berharga daripada hewan ternak mereka. Atau dengan kata lain saudara, mereka menempatkan aturan yang mereka buat lebih tinggi daripada mereka mempedulikan dan mengasihi satu sama lain. Saudara, sebagai orang Kristen, kita memang hidup dengan banyak sekali aturan-aturan. Apakah itu aturan yang tertulis atau yang tidak tertulis? Aturan-aturan ini, saudara, seringkali juga kita ketemukan lebih jelas lagi saat kita bergereja. Semua gereja, seperti gereja kita saat ini, pasti punya aturan-aturan yang tercermin apakah itu dari hal-hal yang sifatnya seperti budaya, seperti misalnya aturan berpakaian kalau datang ke gereja. Kita nggak ada aturan itu saudara, jadi jangan khawatir, saudara bisa datang selama memakai pakaian yang sopan. Tapi ada beberapa gereja yang kita tahu tidak memperbolehkan kita memakai, misalnya pakai celana pendek, pakai sendal atau seperti itu. Atau misalnya saya pernah di gereja saya sebelumnya, sebelum beribadah itu saya pernah ditegur karena saya bicara dengan orang. Nah itu nggak boleh katanya, karena itu dapat mengganggu orang untuk mempersiapkan ibadah katanya. Nah itu aturan-aturan yang tidak tertulis atau aturan-aturan yang ada di dalam gereja-gereja misalnya, atau ada aturan-aturan yang sifatnya seperti sistem atau SOP yang tertulis. Misalnya SOP, kalau kita mau join CG di hari Kamis, seperti yang tadi saya bilang di awal, kita harus daftar dulu ke salah satu dari PIC-nya agar kita bisa persiapkan makanan. Gimana kalau kita mau kontribusi bawa makanan, mau bantu persiapkan apa di dalam CG, itu semuanya ada aturan-aturannya saudara di masing-masing CG, dan ada sistemnya di situ saudara. Nah saudara, melalui perikop ini Yesus tidak mengatakan bahwa dalam kehidupan kita, dalam gereja kita itu harus anti aturan. Kita, saya percaya, tetap memerlukan aturan-aturan yang berpusat pada firman Tuhan untuk membantu kita tetap menjadi orang-orang Kristen yang setia. Terlebih lagi saudara, gereja itu juga perlu aturan di dalam bagaimana kita menjabarkan visi kita, value, SOP, sistem kepemimpinan gereja. Semua ini terjadi karena supaya ada keteraturan dalam kita bergereja, dalam pengembalaan gereja. Dan semua ini saudara bukan semata-mata agar semuanya kelihatan rapi, tapi ini juga merupakan perintah Tuhan di dalam Alkitab, tepatnya di 1 Korintus 14 ayat 40, yang dikatakan agar kehidupan bergereja itu haruslah sopan dan teratur. Kita perlu aturan saudara, bukannya enggak sama sekali. Tetapi ingat, aturan bukan firman Tuhan. Aturan yang kita terapkan itu diharapkan memiliki tujuan agar kita dapat menyatakan kasih dan menghidupi kasih Kristus, bukan malah menghalangi kasih Kristus seperti apa yang terjadi pada wanita yang kerasukan roh jahat ini. Dan untuk itu saudara, ada kalanya kita harus lebih fleksibel dengan aturan-aturan yang ada di dalam kasus-kasus tertentu. Dan itu tujuannya saudara bukan kita mau melanggar begitu saja, bukan hanya buat kenyamanan kita, tetapi tujuannya supaya apa saudara? Kasih Kristus itu tetap terpancar. Apakah itu dalam kehidupan kita bergereja, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selama itu masih berjalan dengan kebenaran firman Tuhan dan tidak membawa kita jatuh ke dalam dosa, maka ada kalanya saudara, kita perlu lebih memikirkan kasih daripada aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan kita. Dan jika kita dapat menempatkan aturan-aturan dengan tujuan yang menyatakan kasih Kristus, saya percaya saudara, kasih Kristus yang besar yang kita alami saat Yesus menyelamatkan kita juga akan dialami oleh orang-orang lain. Kita akan semakin mengalami kasih Kristus di dalam gereja kita. Dan itulah kenapa saudara, kita lihat di dalam kisah ini, di mana
kasih Kristus itu tidak hanya dialami oleh wanita ini, tapi kasih Kristus juga dialami oleh orang-orang lain yang melihat wanita ini disembuhkan. Kita masuk ke poin yang ketiga, kasih Kristus membawa pujian dan pertentangan. Kita akan melihat satu ayat saja saudara dari poin ini, yaitu di ayat terakhir, di ayat ke-17. Kita lihat di situ, Lukas mencatat banyak orang yang dikatakan di situ bersuka cita menyaksikan perbuatan mulia, yaitu perbuatan mujizat Yesus yang telah membebaskan wanita ini dari ikatan roh jahat. Tetapi selain itu di sini Lukas juga mencatat bahwa ada juga orang-orang yang dikatakan di situ orang-orang yang malu. Dan mereka ini siapa saudara? Ini adalah orang-orang yang protes akan Yesus yang menyembuhkan di hari Sabat. Padahal orang-orang yang memiliki reaksi berbeda ini, mereka sama-sama melihat mujizat yang sama. Mereka juga sama-sama mendengar ucapan Yesus akan protes kepada kepala rumah ibadat itu. Tapi kenapa reaksinya bisa berbeda di sini? Bukannya seharusnya reaksi semua orang itu bersuka cita karena Kristus menyatakan kasih yang menyembuhkan wanita yang sudah 18 tahun nggak bisa berdiri tegak. Tapi kenapa di sini ada yang malah menolak Yesus dan dikatakan menjadi merasa malu? Dan bukannya bertobat, mereka ini ikut bersuka cita karena mereka melihat pembebasan atas dosa yang akan segera datang ke dalam diri mereka. Kenapa mereka tidak melihat ini sebagai tanda bahwa Yesus akan datang untuk membebaskan dosa-dosa mereka dan harusnya mereka bersuka cita karena hal itu. Saudara, kisah mujizat Yesus menyembuhkan wanita ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan seluruh perikop yang sebelum dan yang sesudahnya akan dibahas di Lukas pasal 13 ini, dan ini semua masih berkaitan dengan datangnya kerajaan Allah. Minggu lalu saudara, kita mempelajari dari perikop sebelumnya, Lukas pasal 13 ayat 1-9, bahwa salah satu tanda datangnya kerajaan Allah itu terlihat saat terjadi penghakiman yang memisahkan. Dan ini terjadi saudara, minggu lalu kita bahas, kita bisa lihat dalam dunia ini terjadi saat terjadi pertentangan atau pemisahan yang terjadi antara kita dan orang-orang, bahkan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Misalnya seperti keluarga inti kita. Nah saudara, Lukas masih tetap membawa tema ini, membawa pesan ini di dalam kisah mujizat wanita ini, yang kita di ayat 17. Dan Lukas melihat atau menyatakan ini melalui respon yang berbeda di ayat 17. Bahwa ada orang yang bersuka cita dan ada orang yang malu saat ia melihat mujizat yang sama. Begitu pula saudara, respon yang terjadi saat tanda kerajaan Allah dinyatakan saat ini melalui Injil. Injil menyatakan kasih Allah yang besar yang menyelamatkan manusia dari dosa. Tetapi saudara, sepanjang sejarah dunia ini, dan saudara mungkin juga pernah mengalaminya, kabar Injil itu selalu akan menimbulkan respon yang berbeda. Ada yang akhirnya dengar Injil lalu bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi ada juga yang mendengar Injil dan mereka menolak atau bahkan makin mengeraskan hatinya kepada Tuhan. Padahal saudara, mereka tuh dengar Injil yang sama. Mereka mungkin ada orang-orang datang ke ibadah hari ini, dengar Injil diberitakan, Injil yang sama, ada menerima dan meresponnya dengan baik, tapi ada yang menolaknya. Kok bisa saudara, kasih Kristus itu terlihat berbeda, padahal mereka dengar Injil kabar baik yang sama. Saudara, kita melihat di sini bahwa kasih Kristus itu tidak hanya membawa orang-orang untuk datang kepadanya, tapi kasih Kristus juga memisahkan antara mereka yang percaya dan mereka yang menentang Kristus. Injil itu ibaratnya saudara seperti matahari yang bersinar kepada seluruh dunia. Dan ketika matahari itu mengenai tanah yang baik, sinar matahari itu mengenai tanah yang baik, maka tanah itu akan semakin subur dan menghasilkan buah yang baik. Tetapi di waktu yang sama, ketika sinar matahari yang sama mengenai bangkai yang busuk, maka bau busuk bangkai itu akan semakin kuat, menyengat, tercium kepada sekitarnya. Injil adalah berita yang memanggil dan melembutkan hati yang benar. Dan di waktu yang sama, Injil juga adalah berita yang akan semakin mengeraskan dan membuktikan kekerasan hati mereka yang bebal. Dan hari ini saudara, kalau saudara dapat meresponi Injil itu dengan baik, itu semua terjadi karena hati kita telah terlebih dahulu diubahkan oleh Roh Kudus.
menurut kerelaan kehendak Tuhan. Dan jadi kalau hari ini saudara kita dapat mengenal Tuhan melalui Injil, itu semua terjadi karena anugerah Tuhan semata. Dan saudara, meski kita tahu natur Injil ini adalah natur yang memisahkan, tetapi saudara, pada kenyataannya kita tidak akan pernah mengetahui secara pasti siapa yang akan menerima dan siapa yang akan menolak Injil. Dan kepada siapapun Injil diberitakan, Kristus tetap menyatakan kasih-Nya itu kepada semua orang tanpa terkecuali. Karena kasih Kristus adalah kasih yang Ia nyatakan bukan pada saat kita sudah benar di hadapan Tuhan, tapi Roma 5 ayat 8 berkata bahwa kasih Kristus telah ditunjukkan saat kita masih berdosa. Kristus tidak mati di atas kayu salib saudara setelah kita bertobat, tetapi bahkan sebelum kita mengakui Kristus, saat kita masih menjadi musuhnya Kristus, Ia telah mati bagi kita. Saudara, jika hari ini saudara mendengar kembali kasih Kristus memanggilmu, dan hati saudara saat ini melihat atau mengalami sukacita, saya katakan saudara bahwa sekarang Roh Kudus itu sedang bekerja di dalam hati saudara. Dan saya ingin katakan, terimalah kasih Kristus yang sudah menyelamatkanmu dari dosa hari ini. Dan hiduplah di dalam sukacita Kristus. Tapi saudara, bila hari ini saudara masih skeptis dengan kasih Kristus, saudara masih punya banyak pertanyaan, keraguan, tidak mempercayai kasih Kristus yang telah Ia curahkan bagi dosa-dosa kita, saya, rekan-rekan di gereja ini, kita akan terus berdoa bagi saudara. Dan saya percaya saudara, jika Tuhan telah memilih saudara di dalam kasih-Nya, Ia pasti akan menyatakan kasih-Nya itu pada saudara yang masih keras hati saat ini mungkin, dalam waktu yang tepat yang Tuhan sudah nyatakan. Dan bagi kita semuanya saudara, sekali lagi saya ingin katakan, ingat siapa Tuhan dan siapa diri kita. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang dulunya seperti wanita ini telah lumpuh secara rohani. Kita bahkan memiliki dosa yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Tetapi Kristus adalah Tuhan yang kasih-Nya begitu besar. Lebih besar dari apa yang dapat kita duga. Dan sebesar apapun dosa kita saudara, ingatlah kasih Kristus jauh lebih besar menutupi dosa-dosa kita. Tidak ada dosa di dalam diri kita saudara yang tidak diampuni oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara, kiranya firman hari ini juga mengundang kita semua umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk kembali datang kepada Tuhan, membawa segala dosa-dosa kita, mengakuinya, tidak malu dengan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita dan Dia telah mengampuni semua dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa, kasih yang Kau nyatakan kepada kami, itu bukanlah kasih yang dapat kami mengerti secara logika. Siapa kami Tuhan sehingga Kau mengasihi kami dengan begitu rupa sampai Kau memberikan diri-Mu mati bagi dosa-dosa kami. Dan Tuhan, kalau kami kembali merenungkan kasih ini, kami kembali dapat melihat anugerah yang besar di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, kami berdoa agar hati kami dibuat semakin rendah kepada Tuhan, semakin bergantung kepada Kristus, semakin melihat pengharapan hidup kami bukan di dalam diri kami tetapi di dalam Kristus. Dan Bapa, bawa kami, pimpin kami untuk bertumbuh di dalam kasih ini. Dan agar kami dapat mengasihi satu sama lain juga seperti Kau mengasihi kami. Dan memakai setiap aturan-aturan yang berlaku, apakah itu di dalam gereja kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk menyatakan kasih-Mu, bukan sebaliknya. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kemurahan-Mu Tuhan, agar kami dapat mengasihi seperti Kau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.